Assalamualaikum. Alhamdulillahilladzi hadana wa kafana wa ja'alana minal muslimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu rabbi la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Qala Allah azza wa jalla: Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'du. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Marilah di hari Jumat ini kita meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentu takwa dalam arti kata melaksanakan seluruh perintah Allah Subhanahu wa taala dan berusaha untuk menjauhi larangan-larangan Allah tabaraka wa taala. Salawat dan salam marilah kita haturkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemuliaan seseorang itu ketika terangkai antara ruh dan juga jasad. Karena ketika jasad itu mengandung ruh, maka kita bisa lihat ketika mereka hidup di permukaan bumi. Sebagian mereka menggunakan pakaian dengan berbagai macam corak, kendaraan dengan berbagai macam merek, tinggal di rumah megah mewah dan mahal harganya. Tapi ketika ruh itu dicabut dari jasadnya, maka jasad itu akan masuk di bawah tanah dan tidak ada kemuliaan sama sekali. Makanya siapapun yang meninggal, apakah orang kaya, orang miskin, pemimpin ataupun rakyat, tetap saja pakaian mereka sama, putih, murah, dan akan dimakan cacing tanah. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis disebutkan dari hadis Bara bin Azib radhiyallahu an, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menunggu di mana sebagian para sahabat sedang menggali kuburan dan sedang dibuatkan lahat, disitulah Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan ceramah kepada para sahabat sambil menunggu kuburan itu digali. Kemudian Nabi SAW bercerita tentang bagaimana ruhnya seorang mukmin dan ruhnya seorang kafir apabila dicabut Allah Subhanahu wa taala lewat malakul maut. Kata Nabi SAW, apabila ruh itu dicabut, tabi'ahul basar, maka pandangan akan mengikutinya. Makanya setiap orang yang mati pasti melotot. Disitulah disunnahkan untuk diusap dan ditutup supaya tidak menakutkan orang lain. Dan ruh dicabut itu dari mulut seseorang. Kata Nabi SAW, apabila ruh itu seorang mukmin, maka ruh itu akan dicabut dimulai daripada ujung-ujung jari tangan dan kaki. Kemudian pelan-pelan naik sampai ke tenggorokan. Dari situlah kemudian ruh keluar daripada lisannya. Kata Nabi SAW, keluarnya seperti
air yang terakhir keluar dari botol. Anda bisa bayangkan, kalau seandainya sedang memegang botol aqua dan itu masih penuh airnya, kemudian kita tuangkan, tentu air itu akan sangat deras keluar. Tapi ketika dalam botol itu cuma 1 tetes saja yang tersisa, tentu apabila kita tuangkan akan berjalan pelan-pelan. Kata Nabi SAW, ruhnya seorang mukmin itu ketika keluar seperti tetesan terakhir yang keluar dari mulut teko. Artinya pelan. Disitulah Allah Subhanahu wa ta'ala mengutus 3 malaikat. Pertama malakul maut, dan yang kedua malakul rahmah. 2 malaikat rahmat yang membawa kain kafan dari sorga dan hanut, wewangian dari sorga. Disitulah 2 malaikat ini membisikkan di telinga orang yang sedang sakaratul maut dari ruh-ruhnya orang-orang yang beriman. Dan mengatakan, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Keluarlah dan kembalilah kepada keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ketika itu ruh tercabut oleh malakul maut, kemudian diletakkan di kain kafan dari sorga, kemudian baunya sampai membubung ke langit. Para malaikat yang di langit bertanya, itu ruhnya siapa? Maka sebagian mereka mengatakan ruhnya fulan ibn fulan. Maka pintu langit pertama dibuka, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, sampai ke-7. Di sini Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, letakkan catatan amalnya di tempat yang paling tinggi fil illiyin, dan kembalikan ruh ke dalam jasadnya. Akhirnya kemudian para malaikat ini pun mengembalikan ruhnya ke dalam jasadnya. Ketika ruh itu sudah menyatu lagi dengan jasadnya, kemudian dia tersadar. Kata Nabi SAW, dia sempat mendengar suara terompah orang-orang yang mengantarnya. Ketika suara terompah orang-orang yang mengantarnya semakin jauh, kemudian keluar dari areal kuburan, disitulah 2 malaikat yang disebutkan dalam riwayat Munkar dan Nakir bertanya tentang 3 perkara. Pertama bertanya tentang man rabbuka, siapa Tuhanmu. Yang kedua, wama nabiyuka, siapa nabimu. Dan yang ketiga, wama dinuka, apa agamamu. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala gambarkan orang-orang yang beriman, yuthabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabit. Orang-orang yang beriman itu Allah mantapkan jawabannya. Apabila ditanya siapa Rabbmu, maka dia akan bertanya Allah. Apabila ditanya siapa nabimu, maka dia akan menjawab Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apabila ditanya apa agamamu, maka dia akan menjawab Islamlah agamaku. Ketika dia sanggup menjawab, tiba-tiba penyuruh dari langit mengatakan, sadaqa abdi, hambaku telah benar. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, bentangkan kuburan itu seluas-luasnya. Kemudian hembuskan angin dari sorga. Maka tiba-tiba kuburan itu meluas. Kemudian angin dari sorga masuk ke dalam kuburan. Disitulah datang seseorang yang sangat tampan sekali, yang sangat indah sekali, yang sangat luar biasa tutur katanya. Tiba-tiba datang kemudian mengajak bicara, ngobrol. Tanpa terasa kemudian kiamat sudah dibangkitkan. Maka orang ini bertanya, siapa kamu? Kenapa kamu asik sekali berbicara dan ngobrol dengan saya? Maka orang ini mengatakan, ana amaluka saleh. Sayalah amal soleh. Sayalah solatmu. Sayalah puasamu. Sayalah kiraatul Qur'anmu. Sayalah birrul walidainmu. Sayalah zikirmu. Dan begitu seterusnya. Maka ketika itu dia berdoa kepada Allah Azza wa Jal. Ya Rab, aqimis sa'ah. Ya Rab, segerakan bangkitkan kiamat. Agar aku bisa kembali kepada
harta dan keluargaku. Ini gambaran ruhnya seorang mukmin. Tapi gambaran ruhnya orang kafir berbeda tentunya dengan ruhnya orang mukmin. Kata Nabi SAW, ruhnya orang kafir itu dicabut seperti seseorang menancapkan pisau seperti cerulit ke dalam kambing wol. Kemudian bulunya disiram oleh air. Ketika pisau yang berbentuk bengkok itu dimasukkan ke dalam bulu wol yang sangat tebal, kemudian bulu itu disiram air, kemudian dipaksa dicabut, maka tentu akan merontokkan seluruh bulu-bulunya. Begitulah gambaran Nabi SAW. Ruhnya orang kafir apabila dicabut seperti itu, akan merasakan sakit yang luar biasa. Disitulah kemudian diutus 3 malaikat, 1 malaikat maut dan 2 malaikat azab. Malaikat azab ini terus membentak-bentak ruh yang akan keluar itu dengan mengatakan, ukhruji ila sakhatim minallahi wa ghadabi. Keluar engkau kepada kemarahan Allah Subhanahu wa taala dan kemurkaannya. Dari situlah ruh tidak mau keluar. Tapi tetap saja oleh malaikat maut dipaksa keluar sehingga dia merasakan sakarat, merasakan rasa sakit yang luar biasa. Maka setelah ruh itu dipaksa keluar, langsung kemudian malaikat azab memasakkan kain kafan dari neraka dengan bau busuk yang luar biasa sehingga satu pun malaikat yang di langit tidak berani mendekatinya. Akhirnya ketika ruh sudah masuk ke dalam kain kafan berbau busuk itu, malaikat hanya bisa saling melempar satu dengan yang lainnya. Tidak ada yang berani mendekat. Disitulah Allah Subhanahu wa ta'ala takdirkan dia tidak bisa naik ke langit. Jangan lagi langit kedua, ketiga, keempat, keenam sampai ketujuh. Langit pertama pun tidak dibukakan pintunya. Dan itulah isyarat Al-Quran. La tufattahu lahum abwabus sama wa la yadkhuluna al-jannah hatta yalijal jamalu fi sammil khiyat. Bahwa pintu langit tidak dibukakan kepada mereka. Kalaupun dibukakan kepada mereka mustahil, dan mereka tidak akan masuk ke dalam sorga sampai ada cerita unta masuk ke liang jarum, kata Allah. Lihat bagaimana tersiksanya ruhnya orang kafir ini, ruhnya orang munafik. Maka ruh itu kemudian dijatuhkan dari langit, kemudian masuk lagi ke dalam jasadnya dengan kondisi sudah patah, kesakitan, ibarat Anda jatuh dari ketinggian. Disitulah tiba-tiba ketika sadar 2 malaikat Munkar dan Nakir sudah membentaknya. Man rabbuka, siapa Rabbmu? Dia hanya mengatakan ha la adri, aqulu kama qala an-nas wa fa'altu kama fa'ala an-nas. Aku tidak tahu. Aku hanya mengatakan apa yang dikatakan manusia dan aku hanya berbuat apa yang aku lihat manusia berbuat. Hanya taklid, ikut-ikutan. Maka dia pun dipukul setiap salah menjawab dengan gada malaikat yang kalau diletakkan di gunung Uhud, hancur gunung Uhud itu, kata Nabi SAW. Kemudian ditanya tentang siapa nabinya, tidak bisa menjawab. Kemudian ditanya tentang apa agamanya, tidak bisa menjawab. Maka ketika itu datangkan laki-laki yang jelek, laki-laki yang tuli, laki-laki yang bisu, yang hanya di tangannya palu yang siap memukul-mukul dia sampai kiamat dibangkitkan. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Ketika itu ada seruan dari langit, an kadzdzaba abdi, hambaku telah berdusta. Sempitkan kuburannya, bukakan pintu ke arah neraka, biar hembusan-hembusan neraka masuk ke dalam kuburannya. Dari sinilah Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, seorang khalifah, apabila diceritakan surga dan neraka, Utsman tidak pernah menangis. Tapi kalau diceritakan tentang kuburan, Utsman itu langsung menangis. Alasannya apa? Kata Utsman bin Affan, karena kuburan itu yang menentukan kemana arah seseorang. Kuburan itulah yang menentukan kemana arah seseorang. Apakah dia masuk ke dalam ashabun nar ataukah ashabul jannah. Makanya Umar bin Abdul Aziz rahimahullahu ta'ala, ketika dia ziarah kubur di akhir hayatnya,
Kemudian dia menangis di kuburan dan dikatakan, wa ma yubki ya khalifah, apa yang membuat Anda menangis wahai khalifah? Kata Umar bin Abdul Aziz, fa ana la adri min ayyi fariqaini ana. Soalnya aku tidak tahu dari kelompok mana saya. Apakah saya kelompok ahlun nar ataukah ahlul jannah? Apakah saya kelompok yang akan dimasukkan ke dalam neraka ataukah saya kelompok yang akan dimasukkan ke dalam sorga? Aku tidak tahu. Dari situlah dia menangis dan menangis orang-orang di sekitarnya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itulah ada satu tugas untuk mengingatkan kita kepada fitnah kubur yang berujung kepada azab kubur ataupun nikmat kubur. Sebuah sunnah yang sudah langka dijalankan manusia, yakni ziyaratil kubur. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Kuntu nahaitukum ang ziyaratil kubur fazuruha fa innaha tudzakirukumul akhirah." Dulu aku larang kalian ziarah kubur, tapi sekarang ziarahlah kalian ke kuburan-kuburan kaum muslimin, karena itu hanya bisa mengingatkan kita kepada kematian dan hari akhir. Aqulu ma tasma'un, aqulu qauli hadza, innahu huwal ghafurur rahim. Bihamdillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'du. Kehidupan dalam kuburan jauh lebih panjang dibandingkan kehidupan di dunia. Nabi SAW bersabda, a'maru ummati baina sittina wa sab'in. Bahwa usia umatku itu hanya berkisar 60 sampai 70 tahun saja. Sedikit yang lewat 70 tahun. Kalaupun ada usia yang sampai 100 tahun itu sedikit sekali. Tapi kebanyakan di bawah 70 tahun, umumnya umat Rasul itu sudah meninggal dunia. Tetapi ketika orang masuk ke dalam kuburan, usia dia di kuburan sampai kiamat ditegakkan itu panjang sekali. Anda bisa bayangkan, orang yang meninggal sejak zaman Nabi Adam sampai hari ini kiamat tidak dibangkit-bangkitkan. Orang yang meninggal di zaman Rasul sudah 1440 Hijriah, itu dari hitungan hijrah Nabi SAW. Sampai hari ini pun belum dikiamat-kiamatkan. Menunjukkan bahwa kehidupan kuburan jauh lebih panjang dibandingkan kehidupan dunia. Dari sinilah maka wajar seorang mukmin harus takut. Takut dengan kehidupan kuburan. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Tetapi para ulama mengatakan, apakah orang yang mendapatkan adab kubur itu munqati atau mustamir? Terus menerus ataukah terputus? Kata para ulama, adab kubur itu hanya terputus dengan tiupan sangkakala Israfil. Maka ketika alamat-alamat kiamat besar, munculnya Dajjal. Kemudian Dajjal dibunuh oleh Isa bin Maryam. Kemudian setelah itu muncul Ya'juj dan Ma'juj. Ya'juj dan Ma'juj tidak bisa diperangi dan dibunuh, kecuali diadab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan dikirimkan ulat-ulat, itulah yang membunuh mereka. Kemudian Nabi Isa berdoa kepada Allah agar bumi dibersihkan dari mereka. Karena jumlah mereka banyak, 1:990 dari mereka dan 1 dari kita. Sehingga setiap dijengkal bangkai mereka, ada bangkai di sampingnya dan begitu seterusnya. Seolah-olah bumi itu hanya penuh dengan bangkai Ya'juj dan Ma'juj. Sehingga Allah kirim burung-burung sebesar unta, kemudian dilempar entah kemana. Baru setelah itu Isa hidup beberapa tahun, disitulah kehidupan yang paling indah. Karena bumi dimunculkan barokahnya. Sampai-sampai orang yang menanam sesuatu di tanah kering pun tumbuh dan subur. Baru setelah Isa bin Maryam meninggal dunia, kemudian manusia mulai menjauh dari agamanya. Setelah mereka jauh dari agamanya, diangkatlah Al-Quran. Sehingga tidak ada satupun tulisan di dunia, sehingga orang yang hendak membacanya kosong Al-Qurannya. Orang hendak mengeluarkan dari hafalannya, lupa hafalannya. Ketika itu manusia mulai terpecah menjadi dua, antara mukmin dan kafir. Di saat itulah, ketika mereka tertidur di malam hari,
Kemudian bangun di pagi hari, matahari tidak muncul. Ditunggu sampai duhur, matahari tidak muncul. Ditunggu sampai asar, matahari tidak muncul. Harusnya matahari terbenam, tiba-tiba matahari justru terbit dari arah barat. Kejadian matahari terbit dari arah barat itu cuma satu kali saja. Satu hari. Baru 2 hari setelahnya muncul binatang dari perut bumi dan bicara. Kerjanya hanya menstempel orang mukmin dan kafir. Maka ketika itu Allah Subhanahu wa taala mengirim angin yang sangat dingin, membunuh orang-orang yang beriman dan membiarkan orang-orang fasik dan munafik. Membiarkan orang-orang munafik dan orang-orang kafir sehingga orang tidak malu maksiat di tengah jalan. Disitulah Allah Subhanahu wa taala kirimkan api berasal dari Aden Yaman. Api ini tidak membakar manusia tetapi menggiring sampai ke negeri Syam. Disinilah Nabi SAW bersabda, la taqumus sa'ah illa ala syiraril khalqi. Tidak mungkin tegak hari kiamat kecuali tegak di atas manusia yang paling buruk. Ketika itulah Nabi SAW menceritakan bahwa Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Israfil untuk meniup sangkakala yang pertama. Disinilah adab kubur terputus. Karena ketika itu seluruh orang mati. Baik orang yang ada di atas bumi atau yang ada di bawah bumi. Baik kalangan jin, baik malaikat, kecuali makhluk-makhluk yang Allah kehendaki saja. Semua hancur. Dan Abu Hurairah radhiyallahu anhu menceritakan kehancuran bumi setelah tiupan sangkakala itu adalah 40. Bisa 40 hari, bisa 40 bulan, bisa 40 tahun. Yang jelas Allah hancurkan bumi ini. Allah luapkan lautan ke daratan. Allah jatuhkan bintang. Allah hancurkan gunung sehingga seperti kapas yang dihempas angin. Itulah yang disebut dengan kehancuran alam atau hari kiamat. Baru setelah kemudian bumi tidak bulat lagi. Tapi bumi terhampar. Allah ganti bumi yang kita pijak dengan bumi yang baru. Itulah yang disebut dengan padang mahsyar. Maka disitulah Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Israfil untuk meniup sangkakala kebangkitan. Yang kedua kalinya Israfil pun kemudian meniup sangkakala. Maka dari situlah manusia keluar dari perut bumi. Wa akhrajatil ardu athqalaha. Allah keluarkan beban-beban beratnya. Disitulah orang-orang yang beriman ketika mereka muncul dari kuburan, maka mereka akan berkumpul dengan keluarganya. Allah mengatakan, alladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatuhum. Orang-orang yang beriman, kemudian keimanan diikuti oleh keluarganya, oleh istrinya, oleh suaminya, oleh bapaknya, oleh anak-anaknya, oleh cucu-cucunya. Maka ketika mereka dibangkitkan dari kuburan, mereka langsung berkumpul menjadi satu keluarga. Dan itu sebuah ketenangan. Tapi orang-orang di luar daripada beriman, mereka keluar dari perut bumi seperti 2 binatang. Pertama Allah contohkan dengan laron yang berterbangan. Anda bisa melihat laron apabila berjalan atau berterbang di atas lampu atau di sekitar lampu, lihat bagaimana cara terbangnya. Mereka akan saling tubruk dengan kawan-kawannya. Karena pada hari itu, anak lari dari orang tuanya, suami lari dari istrinya, orang tua lari dari anaknya. Terkadang mereka bertubruk satu dengan yang lainnya. Yang kedua seperti belalang kal jaradil muntashir. Pertama seperti laron dulu. Lari sana, lari sini. Yang dari barat ke timur, yang dari timur ke barat, yang dari selatan ke utara, yang dari utara ke selatan. Mereka kacau. Sehingga mereka mengatakan, ya wailana, man ba'athana, mim marqadina. Celaka, siapa yang membangunkan aku dari tidurku? Tapi orang-orang yang beriman hanya mengatakan, hadza ma wa'adar rahman wa sadaqal mursalin. Inilah janji Allah kepada kalian dan benarlah ucapan para rasul. Baru setelah itu, dari padang mahsyar berteriak seorang yang Allah suruh untuk berteriak. Mulailah kemudian mereka teratur. Mereka terbang seperti belalang. Karena belalang itu kalau terbang maka akan teratur dengan koloninya. Maka mereka akan berjalan ke satu titik. Disitulah yang disebut dengan padang mahsyar.
mereka akan tinggal selama 50 tahun telanjang, kembali tidak dikhitan, tidak pakai sandal, matahari dekatkan 1 mil, keringat bercucuran. Tidak ada makan, tidak ada minum. Mereka berdiri 50 tahun. Sehingga akhirnya orang-orang saleh mereka berkumpul. Datang kepada Adam minta syafaat. Adam memberikan udzur, tidak sanggup memberikan syafaat. Kata Adam, datanglah kalian kepada Nuh, karena dia Rasul pertama dalam Islam. Rasul pertama setelah aku. Maka mereka pun kemudian datang kepada Nuh. Nuh pun memberikan udzur. Datanglah kalian kepada Ibrahim, karena dia Khalilur Rahman. Maka mereka datang kepada Ibrahim. Kata Ibrahim, aku tidak sanggup berikan syafaat. Datanglah kalian kepada Musa, karena dia Kalimur Rahman. Ketika mereka datang kepada Musa, kata Musa, datanglah kepada Isa. Isa pun memberikan udzur, tidak bisa. Seandainya kalian datang kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu lebih baik. Akhirnya mereka datang kepada Rasul. Rasul hanya mengatakan, analah, akan kucoba. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menghadap Allah, kemudian sujud di bawah arasy, sampai akhirnya Allah datang dan mengatakan, irfa ra'saka ya Muhammad, sal tu'ta wasma yusma. Wakul yusma washfa tu syaffa. Wahai Muhammad, angkat kepalamu, bicaralah kau didengar. Bicaralah kau didengar. Mintalah kau diberi. Mintalah syafaat, aku akan kau berikan syafaat. Maka dari setelah Nabi SAW meminta 7 syafaat. Salah satunya, ya Allah, selamatkan orang-orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Selamatkan orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Walaupun mereka sudah gosong, sudah menjadi abu di neraka, tapi mereka tetap bisa keluar dari neraka dengan kalimat itu. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah, baru manusia kemudian berkelompok-kelompok ketika itu. Inilah yang disebut dengan al-iman bil yaumil akhir. Keimanan kita dengan hari akhir. Maka kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala menyelamatkan kita dari fitnah kubur. Oleh karena itulah maka ada amalan-amalan disebutkan para ulama. Salah satunya berdoa dalam solat. Ketika tasyahud akhir, sebelum salam, kita disuruh untuk berdoa dan berlindung dari 4 perkara. Salah satunya dari fitnah kubur. Karena fitnah kubur inilah yang menentukan apakah Anda masuk adab kubur ataukah masuk nikmat kubur. Fitnah itu artinya pertanyaan 2 malaikat. Dan pertanyaan itu jawabannya bukan karena hafalan. Anda di dunia ditanya siapa Tuhan Anda, pasti Anda mengatakan Allah. Siapa Nabi Anda, pasti akan mengatakan Muhammad Nabi saya. Apa agama Anda, pasti menjawab Islam. Tapi jawaban di kuburan bukan hafalan. Tapi jawaban itu adalah amalan yang membimbing kita. Yang mampu menjawab itu amalannya. Solat kita yang mampu menjawab, puasa kita, baca Quran kita, zakat kita, birrul walidain kita, itulah yang akan menjawab. Karena hanya orang-orang yang beriman yang mantap jawabannya. Tapi orang munafik, sekalipun sangat hafal di dunia, belum tentu dia sanggup mengucapkannya, sama seperti mengucapkan kalimat la ilaha illallah detik-detik sakaratul maut. Kita lihat. Mengucapkan kalimat la ilaha illallah itu mudah. Tapi bagi orang-orang yang sedang sakaratul maut, kalimat itu susah diucapkan. Walaupun hanya itu saja kalimat yang sanggup diucapkan oleh orang yang sedang sakaratul maut, tetapi belum tentu orang bisa mengucapkannya. Karena bukan hafalan. Yang mengucapkan kalimat itu bukan hafalan, tetapi amalan dialah. Makanya para ulama mengatakan salah satu alamat husnul khatimah ketika dia bisa mengucapkan kalimat itu, karena Nabi SAW mencontohkannya. Ketika detik-detik sakaratul maut, Nabi SAW mengatakan, la ilaha illallah wa innal mauta la sakarat. La ilaha illallah. Sesungguhnya kematian itu sangat menyakitkan. Kalau Nabi SAW saja sakit ketika meninggal, tentu di luar Nabi SAW lebih sakit lagi. Tapi ingat, sakitnya seorang yang beriman ketika ruh dicabut, itu awal merontokkan dosa-dosanya. Tetapi sakitnya orang-orang kafir ketika dicabut, itu awal dari azab dia sebelum masuk kuburan dan sebelum masuk ke dalam neraka. Ma'asyiral muslimin. Oleh karena itulah maka
Jadikan dunia ini senjata. Dan senjata yang paling baik adalah doa. Jadikan dunia ini penjara. Karena memang kita masih di penjara. Anda tidak boleh tidak meninggalkan sholat, masih tidak boleh. Kita masih harus tetap sholat, zakat, puasa, haji, berbuat baik. Jadikan dunia ini penjara. Karena Rasul yang mengatakan, ad-dunya sijnul mu'min. Dunia ini penjara bagi orang-orang yang beriman. Kita harus terpenjara dengan ibadah. Tetapi orang-orang kafir itu sorga. Bagi mereka tidak sholat, tidak puasa, tidak zakat, itu sorga bagi mereka. Tapi orang-orang yang beriman, walaupun sesenang apapun Anda diberikan harta yang banyak sekalipun, tetap saja kewajiban sholat tidak boleh ditinggalkan. Tetap saja kewajiban zakat tidak ditinggalkan. Tetap saja kewajiban haji tidak boleh ditinggalkan. Walaupun Anda sudah jadi presiden sekalipun. Karena dunia ini penjara bagi orang-orang yang beriman. Sebab kalau orang sudah mati, tidak ada perbedaan apakah Anda presiden, menteri, rakyat, orang kaya, orang biasa, sama di kuburan itu. Dan tidak bisa dibanggakan kecuali amalannya. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Baiklah kita banyak-banyak bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam di hari Jumat ini. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innahu qaribu mujibu da'wah ya qadiyal hajah. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna istinabah. Allahumma nas'alukal jannah wa ma qarraba ilaiha min qawli wa amal wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma aslih wulata umuril muslimin. Allahumma aslih wulata umuril muslimin. Allahumma aslih wulata umuril muslimin. Allahumma izzal islam wal muslimin wa adilla syirka wal kafarata wal munafikin. Allahumma nas'aluka khaira ajilih wa ajilih ma alimna minhu wa ma lam na'lam. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama waj'alna lil muttaqina imama waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil ahdi wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanhanil fahsya'i wal munkari wal bagh ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Qumu lis salatil jum'ah rahimakumullah.